Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak, marilah di kesempatan pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa memulai aktivitas pagi hari ini dengan keadaan yang baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini nanti kita akan pelajari tentang sistem pencernaan manusia ya. Nah, sebelum kita mulai dengan materi sistem pencernaan manusia, tidak lupa bahwa diingatkan pada kalian semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Nah, anak-anak, mengapa hal itu perlu kalian lakukan? Nah, ini adalah bentuk kewaspadaan kita terhadap diri kita sendiri, juga menjaga keluarga dan orang lain, sehingga tubuh kita akan selalu sehat. Nah, langsung kita mulai sekarang tentang sistem pencernaan manusia. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Nah, gambar ini adalah merupakan organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, meliputi apa saja? Nah, penjelasannya pada slide berikutnya ya. Nah, inilah bagian-bagian dari organ pencernaan pada manusia. Ada mulut, ada kerongkongan, terus lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Nah, inilah organ-organ pencernaan pada manusia. Organ yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, dalam mulut ini terjadi dua sistem pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanis atau mekanik dan secara kimiawi ya. Nah, secara mekanik ini dilakukan oleh gigi kita ya, dibantu oleh lidah. Nah, ketika mengunyah ini terjadi pencernaan mekanik. Artinya pencernaan yang dibantu oleh alat-alat pencernaan itu. Nah, perlu kalian ketahui ya, gigi ini mengalami pertumbuhan ya, dimulai dari anak-anak, yaitu ketika belum menjadi gigi yang permanen, ini namanya gigi susu. Nah, gigi susu ini masih mengalami perubahan ya, yaitu akan lepas sebelum nanti menjadi gigi permanen yang disebut gigi orang dewasa yang jumlahnya 32. Nah, gigi permanen ini terjadi ketika kira-kira menginjak usia 13 sampai 21 tahun, ini terjadi proses gigi permanen. Jika gigi kita lengkap ya, ini akan berjumlah 32. Nah, selain terjadi pencernaan mekanis, juga terjadi pencernaan kimiawi. Mengapa kimiawi? Karena ini dibantu oleh namanya enzim ya. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim petialin atau enzim amilase. Nah, apa fungsi enzim petialin? Ya, fungsi enzim petialin yaitu mengubah zat pati atau zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Nah, ini namanya pencernaan secara kimiawi oleh enzim petialin. Selanjutnya, setelah makanan dikunyah di mulut dengan bantuan pencernaan mekanis dan kimiawi tadi, selanjutnya
makanan akan melewati kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini terjadi yang namanya gerak peristaltik ya. Gerak peristaltik itu adalah gerakan mendorong dan meremas-remas makanan tersebut sehingga masuk ke dalam lambung. Nah, ini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong dan meremas makanan menuju lambung. Nah, sekarang di lambung ini makanan ini dicerna secara kimiawi oleh enzim pepsin, renin, dan asam klorida, juga lipase gastrik ya. Nah, enzim pepsin ini adalah mengubah atau memecah protein menjadi pepton. Selanjutnya renin ini menggumpalkan protein susu, disebut juga kasein, lalu dicerna oleh pepsin. Nah, asam klorida atau HCl yaitu asam yang fungsinya untuk membunuh kuman dan bakteri yang terdapat pada makanan. Nah, sehingga ini ada kuman-kumannya dalam makanan ini dibunuh oleh namanya asam klorida atau HCl. Setelah makanan melewati lambung, makanan tersebut masuk ke usus halus ya. Panjang usus halus ini sekitar 670 cm sampai 760 cm. Jadi sekitar 6 sampai 7 meter. Nah, usus halus sendiri ini memiliki 3 bagian, yaitu yang namanya usus 12 jari atau disebut duodenum, usus kosong disebut jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, masing-masing bagian ini memiliki fungsi sendiri-sendiri, yaitu untuk usus 12 jari ini menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Nah, jadi di dalam usus 12 jari ini pencernaan secara kimiawi. Nah, di dalam usus kosong atau jejunum ini terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi ya. Fungsi utama villi ini adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Karena hampir 90% penyerapan nutrisi ini terjadi di usus halus. Nah, nutrisi yang sudah diserap ini akan diedarkan ke dalam aliran darah dan limpa. Nah, yang terakhir makanan yang sudah diserap ini ada beberapa unsur yang tidak bisa terserap di usus 12 jari ini ya. Ini akan diserap di ileum ya. Ileum. Nah, ini adalah bagian akhir dari saluran pencernaan usus halus. Nah, jadi kali lagi di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, setelah makanan terserap di dalam usus halus ini terdapat sisa-sisa pencernaan makanan dan air. Nah, ini akan diserap di usus besar. Lalu sisa-sisa pencernaan tadi disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi atau dikeluarkan oleh anus. Jadi fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan. Oleh apa? Oleh bakteri E. coli ya, agar mudah untuk dikeluarkan. Nah, di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Nah, setelah itu zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dikeluarkan oleh anus dengan gerak peristaltik juga. Nah, anak-anak, demikian proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, ada lagi 2 organ pencernaan yang tidak kalah pentingnya di dalam sistem pencernaan manusia, yaitu hati dan pankreas. Nah,
Hati ini uh, fungsinya adalah mencerna lemak dan menawarkan racun ya. Jadi makanan itu kan uh, tidak semua lepas dari unsur racun ya. Nah, hati inilah yang berperan untuk menawarkan racun tersebut. Terdapat juga pankreas. Nah, pankreas ini mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan lebih lanjut. Nah, anak-anak, ini adalah nama-nama enzim yang terdapat di organ pencernaan manusia ya. Ini tabelnya. Dibuat tabel supaya mudah untuk mempelajari. Ini sudah ada nama organnya, nama enzimnya, dan fungsinya. Fungsi dari masing-masing enzim tersebut. Nah, silakan kalian baca sendiri ya, dipelajari, terus diingat-ingat nama enzimnya dan letaknya. Di akhir pembelajaran ini ya, nanti silahkan kalian gambar ya, gambar organ pencernaan manusia ini ya, yang sudah ada contohnya ini. Terus tulis juga bagian-bagian yang ditunjukkan oleh anak panah ya. Dari atas itu apa, terus ke bawah sampai yang terakhir kalian tulis nama bagiannya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, saya kira cukup sekian bahwa diakhiri untuk sistem pencernaan pada manusia ini. Silakan dilanjut untuk menggambar organ pencernaan manusia ini sekaligus menulis bagian-bagiannya. Terima kasih. Banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.